Bahkan bukan cuma sekedar seperti itu, misalnya kita sedekah 10.000 rupiah, kita bukan dapat 10.000 rupiah, lebih daripada itu. Berlipat-lipat kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku siman, pada kesempatan ini insyaAllah kita akan melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib Tarhib. Dan kita akan masuk ke bab baru dalam kitab sedekah. Masih bahas masalah sedekah. Saya langsung saja teman-teman sekalian membacakan hadis pertama yang diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam bab ini dengan sanad sahih, disahihkan oleh Syekh Albani, dan urutan 887 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ." Terjemahannya teman-teman sekalian, kata baginda Nabi SAW, 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya tertambat dengan masjid. Yang keempat, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Lalu dia menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, dan ini saksi bahasan kita, seorang laki-laki bersedekah dengan suatu sedekah dan dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri lalu dia menangis. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, juga masih dari sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini juga hadis telah disebutkan, kata Al-Mundhiri, dalam kitab salat di bab 10-nya. Keduanya juga meriwayatkan, maksudnya Bukhari Muslim sama lafadznya, juga Malik dan Tirmidzi sama dari Abu Hurairah atau Abu Sa'id radhiyallahu anhum ajma'in. Baik teman-teman sekalian, hadis ini hadis yang sangat masyhur di kalangan muslimin, sering terlintas di lisan para dai, ya. Karena memang hadis ini berisikan mukjizat dari Nabi SAW, di mana beliau mengingatkan dan menyampaikan kepada kita bagaimana nanti di saat mahsyar, hari kebangkitan, semua orang pada saat itu dalam beberapa hari disebutkan tenggelam dengan keringatnya tergantung daripada dosa-dosanya. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang tenggelam sampai perutnya, bahkan ada yang tenggelam sampai ke mulutnya. Dan Nabi SAW memberikan isyarat dengan telapak tangan beliau alaihi salatu wassalam. Dan teman-teman sekalian, di saat itu, kata Nabi SAW, sungguh matahari akan mendekat sampai 1 mil. Dan perawi hadis dari sahabat yang menyampaikan ini mengatakan, saya tidak tahu apakah 1 mil itu adalah jarak perjalanan atau 1 mil yang dikenal dalam bahasa orang-orang Arab. Kalau mereka ingin meletakkan sebuah benda yang diletakkan padanya bubuk celak, kemudian dioleskan di mata, maka kalau sudah dekat dengan mata akan dioleskan, itu juga dibahasakan dengan mil. Karena dekatnya matahari, maka manusia kepanasan pada saat itu.
dan betapa dahsyatnya. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala juga gambarkan dalam banyak ayat-ayat Quran, di antaranya surah Al-Hajj. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Pada saat itu kalian lihat manusia banyak sempoyongan seperti orang-orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tapi siksa Allah ya sangat pedih pada saat itu. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana ya setiap orang pun yang di dunia punya hubungan yang sangat dekat dan erat, mereka melarikan diri satu sama yang lain. Yauma yafirru mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dan ibunya juga ayahnya, wa sahibatihi wa bani, juga istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia memikirkan dirinya sendiri bagaimana dia bisa selamat. Jadi dahsyat sekali pada saat itu. Ya. Bagaimana kondisinya hiruk pikuk. Sampai kata Nabi SAW kadang akan dibangkitkan tanpa busana, tanpa terhitan dan tanpa alas kaki. Maka ada dua riwayat seingat saya. Yang pertama adalah Aisyah dan yang kedua Ummu Salamah radhiyallahu anhunna ajma'in, istri-istri Nabi yang mulia. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu sangat memalukan karena laki-laki perempuan bisa saling lihat-melihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada saat itu bukan seperti yang kau bayangkan. Orang sudah tidak berpikir lagi hal seperti itu karena perkara lebih besar daripada itu. Saya kasih gambaran, misal di satu wilayah ada musuh yang datang, atau di wilayah Anda misalnya, datang musuh yang membantai semua orang yang ada di hadapan prajurit-prajuritnya. Misalnya perempuan, laki-laki, semuanya ditebas, ditusukin, dibunuhin gitu. Darah berserakan di sana sini, misal contoh. Manusia dalam kondisi ketakutan pada saat itu. Lalu kemudian ada lawan jenis Anda lari di depan Anda tanpa pak busana. Apakah Anda masih berpikir masalah syahwatnya? Sudah tidak lagi. Orang berpikir syahwat itu di saat dia lagi tenang. Tidak usah kita bicara seperti itu. Orang dalam kondisi sakit saja. Kemudian pasangannya mungkin dandan di depannya. Dia juga mungkin tidak terfikir untuk menyentuhnya karena dalam kondisi kejiwaan yang tidak tenang. Apalagi kalau hiruk-pikuk akhirat nanti. Jadi dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Cuma luasnya rahmat Allah luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita untuk selamat di saat itu. Dan sudah diberikan bocorannya sekarang, selama di dunia. Termasuk Anda akan dengarkan pada siang ini, dan tadi sedikit Anda sudah dengarkan terjemahannya. Anda bisa selamat di saat itu, tidak kena panasnya teriknya matahari, tidak terganggu dengan hiruk-pikuknya manusia yang ketakutan, histeri pada saat itu. Anda terselamatkan. Karena Anda akan dinaungi oleh sang pemilik naungan satu-satunya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Tuhan yang saya yakin dialah yang mengizinkan kita sekarang untuk membahas ini. Dan dia mendengar semuanya. Dia melihat semuanya. Dan dia maha mengetahui. Dan saya mohon kepadanya dengan kemahamurahannya, semoga kita semua yang mengikuti acara ini live, semua ya, ataupun siaran ulang, termasuk teman-teman kru yang terlibat dalam live ini dan kami sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan pada saat itu. Karena tidak ada naungan lagi. Tidak ada tempat bernaung dari teriknya matahari. Ya. Tidak ada lagi tempat yang bisa kita merasa aman dari teriakan dan histeri orang pada saat itu. Ya. Pemandangan yang sangat menakutkan. Kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini disebutkan ada 7 golongan yang selamat pada saat itu. 7 golongan yang selamat pada saat itu. Dan tentu ada golongan yang lain, ada golongan ke-8 nanti insya Allah. Semoga Allah buat kami ingat untuk menyampaikan masalah itu ya. Atau saya langsung sampaikan sekarang supaya tidak terlupa. Golongan yang ke-8, maksudnya selain daripada sebelum hadis ini ya. Kita katakan golongan ke-8 karena 7 golongan digabung dalam hadis yang akan kita bahas insya Allah. Golongan yang ke-8 selain disebutkan dalam hadis ini. Dan ini bukan berarti mereka urutan ke-8 ya. Bisa saja mereka urutan yang pertama. Cuman maksudnya dia berdiri sendiri, hadis menjelaskan tentangnya. Dan yang 7 disebutkan digabungkan dalam hadis yang akan kita bahas insya Allah. Yaitu sabda Nabi SAW, siapa yang menghutangkan orang lain atau memberikan tenggang waktu atau memaafkan.
maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi Anda meminjamkan uang pada orang lain. Mereka bayar atau tidak bayar? Karena ada sebutan di sini, meminjamkan. Berarti belum ada jaminan kembali atau tidak. Kemudian, lalu Nabi SAW mengatakan, atau memberikan tenggang waktu. Mungkin ada orang belum mampu bayar, Anda kasih lagi kesempatan dia untuk berikan waktu untuk dia bisa mengembalikan. Atau Anda tahu dia tidak mampu bayar, Anda memaafkannya. Maka ini adalah salah satu golongan nanti yang akan dapat naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi Anda yang sedang memiliki piutang pada orang lain dan belum dibayar, bergembiralah saudaraku. Jangan sakit hati justru dengan itu. Atau Anda punya kesempatan meminjamkan kepada orang lain, pinjamkan saja. Dan kemudian lupakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kembalikan, alhamdulillah, tidak kembalikan juga tidak masalah. Karena ini tiket VIP Anda akan selamat nanti di mahsyar yang penuh dengan hiruk pikuk dan manusia ketakutan pada saat itu. Ya. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke rincian daripada 7 golongan. Selain tadi golongan yang mengutangkan orang itu, yang disebutkan dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi, hadisnya dan terjemahannya. Langsung saja kita mengambil faedah. Faedah yang pertama dari hadis adalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya memberikan kesempatan bagi setiap muslim ya, untuk mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Dan ini sifat kemahamurahan Allah, sifat pengasih Allah. Andai saja ini Allah subhanahu wa ta'ala siapkan dan rahasiakan nanti di akhirat, itu aja masih kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah sudah memberitahukan kita semasa di dunia dan dihubungkan dengan hal-hal yang memang dasarnya kita kerjakan di dunia ini. Baik itu dalam mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Ini faedah yang pertama, sifat kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua dari hadis adalah golongan pertama. Yang paling pertama disebutkan dalam hadis ini adalah pemimpin yang adil. Wahai para pemimpin, terutama Anda kaum muslimin, tunggangilah sebaik mungkin masa jabatan Anda. Raihlah ridho Tuhan Anda, kasih sayang Tuhan Anda. Semoga Allah sampaikan pesan ini kepada para pemimpin-pemimpin muslimin. Raih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, raih surga, raih pahala yang melimpah dengan jabatan yang sedang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada Anda. Jangan malah terbalik, jangan sampai malah menjadi permasalahan yang berat buat Anda nanti pada hari kiamat. Imam Al-Zahabi rahimahullah memasukkan khusus ada dosa besar para pemimpin yang mengkhianati masyarakatnya. Apa yang dijanjikan tidak diberikan, ya. Apa yang diiming-imingkan tidak ada. Maka ini poin yang harus hati-hati sekali. Jadi Anda, wahai para pemimpin, berada di dua telapak tangan pilihan Anda. Ini contoh saja, ibarat, yaitu Anda meraih ya, nama yang harum di depan mata manusia, pahala yang melimpah di sisi Allah, ya, dengan mengejar ridho-ridho Allah, amal-amal saleh, ya. Selama Anda menjabat, keadilan yang Anda sebarkan, atau Anda malah akan menjadi orang yang paling rugi di hari kiamat, bangkrut, karena akan banyak orang yang menuntut Anda, karena banyaknya amanah yang Anda belum jalankan. Keputusan di tangan Anda. Kami tentu bukan menyalahkan dan tidak menyebut siapapun, tapi kami sedang menjelaskan makna hadis ini. Sebelum terlambat, ingat, penyesalan selalu ada di akhir. Tapi pada saat itu sudah tidak ada gunanya lagi penyesalan. Oleh karena itu, sebelum terlambat, segera selamatkan diri kita. Kemudian golongan yang kedua, teman-teman sekalian, akan diselamatkan oleh Allah SWT. Ini adalah mutiara atau pelajaran atau faedah yang ketiga dari hadis. Wasyabun nasha'a fi ibadatillah azza wa jalla. Seorang anak muda yang tumbuh ya, dalam rangka beribadah kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Subhanallah, betapa banyak anak muda yang menghabiskan masa muda mereka justru bukan pada ketaatan. Aneh dianggap di sebagian lingkungan dan komunitas, di saat ada anak SMP, anak SMA, justru hadir di majelis ilmu.
justru pergi sholat di masjid. Dianggap seperti belum masanya. Masjid itu dan saf awal, majelis ilmu, berlumba-lumba dalam gotong royong, dalam kebaikan, ya, itu hanya bagi orang-orang yang sudah berumur. Subhanallah, keliru. Justru golongan kedua yang akan dapat naungan hari kiamat adalah justru ini anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah. Kalau Anda, wahai para ayah dan ibu, di masa muda Anda justru Anda sudah terlalu jauh dari agama. Anda sudah banyak ugal-ugalan, berfoya-foya, berzina, mabuk-mabukan, mencoba segala macam jenis maksiat. Maka jangan wariskan itu pada anak-anak Anda. Minimal perbaikin kesalahan Anda masa lalu dengan justru Anda memperbaiki keadaan anak Anda. Harusnya begitu. Ini poin yang harus diperhatikan baik-baik. Tumbuhkan mereka di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah Islam. Ajarkan kepada mereka fikih tentang sholat, zakat, puasa Ramadan, tentang haji, hal-hal yang wajib. Lalu lengkapkan dengan hal yang sunnah nantinya. Jangan kena ada satu kejadian di satu pesantren yang Anda mendengarkan isu tidak baik misalnya. Lalu Anda jadikan pesantren semuanya hal yang tidak baik. Subhanallah. Mana keadilan Anda dalam masalah ini? Saya pernah di pesantren dan saya lihat bagaimana azan disuruh masjid sholat. Bagaimana kita di kelas diajarkan kalau Allah, kalau Rasul. Ya, bagus, gak ada masalah. Diajar mandiri. Bagus, gak ada masalah. Ada sebagian orang tua mungkin merasa terlalu jauh anak-anaknya kalau di pesantren. Baik, ada sekarang Islamic boarding school banyak. Anggaplah tidak cuma mungkin dari pagi sampai menjelang maghrib misalnya. Full day school misalnya. Oke, bagus. Atau dia nginap, ya, cuman mungkin di dalam kota dekat Anda supaya Anda bisa melihatnya. Oke, tapi jangan jauhkan dari agama Islam. Jangan jauhkan dari pendidikan. Biarkan mereka tumbuh di atas ketaatan. Mereka jadi tahu, oh ternyata tujuan saya itu memang untuk ibadah kepada Allah. Nah itu. Ini malah ibunya sama ayah mengatakan, tidak apa-apa nak, ibu sama ayah juga dulu begitu kok. Loh, kok aneh ini ya? Ibunya hamil di luar nikah, anaknya juga boleh hamil di luar nikah. Bukti disuruh pacaran, gak ada masalah. Malah diizinkan jalan dengan pacarnya. Pacaran sebelum nikah sama dengan berzinahan. Kenapa gak biarkan di atas ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala? Ada sebagian orang tua gelisah di saat anaknya jadi saleh di masa mudanya. Subhanallah. Apakah Anda sudah tahu kalau Khadij, ya, Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu. Ini adalah seorang sahabat berumur 13 tahun yang menunjukkan keterampilan panahnya kepada Nabi SAW agar bisa ikut di perang Uhud. 13 tahun. Nah, 13 tahun kita sekarang anggap seperti anak baru kelas 1 SMP, dianggap kecil. Subhanallah. Mereka sudah dilibatkan oleh orang tuanya dalam kegiatan-kegiatan yang aman, saleh. Golongan ketiga, tentu kalau ini dirincikan ini panjang ya. Taksi bahasan kita kan masalah sedekah. Golongan ketiga, dan ini faedah yang keempat adalah warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Seseorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, tertambat dengan masjid. Maksudnya gelisah kalau ketinggalan sholat jamaah. Maka dia sibuk melihat waktu antara azan ke azan yang lain. Tidak mau ketinggalan sholat. Sibuk dengan itu. Masjid adalah tempat terindah dalam hidupnya. Iya saudara. Harusnya kita semua laki-laki muslim ini menanamkan itu. Masjid adalah tempat terindah. Mengalahkan semua tempat terindah di muka bumi ini. Karena memang dia rumah Allah. Anda sering dengar kan? Baitullah, rumahnya Allah. Itu masjid memang. Ka'bah pun dinamakan Baitullah. Tapi semua masjid dikatakan rumah Allah. Bukankah Nabi SAW mengatakan man bana masjidan lillahi banallahu baitan fil jannah. Saya membangunkan masjid buat Allah di muka bumi, ya, rumah untuk ibadah, rumah Allah SWT, maka Allah akan bangunkan istananya di surga. Selalu terpaut, selalu tertambat. Sebagian ulama hadis menjelaskan bahwasanya selalu ingin dari sholat ke sholat yang lainnya. Ini golongan ketiga. Golongan keempat. Dan ini mutiara yang kelima. وَرَجُلَانِ تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ.
Dua orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Maksudnya, dalam Islam ada namanya ukhuwah umum. Kita mencintai semua orang-orang muslim seagama. Dan ada ukhuwah khusus. Maksudnya ukhuwah khusus ini, dia hanya orang-orang tertentu. Dan ini sama jenis ya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Anda cari siapa sama jenis Anda yang lebih soleh dari Anda. Lebih soleh daripada Anda. Lalu Anda ajak dia bersahabat. Dan sunnah Nabi SAW Anda katakan, inni uhibbuka fillah. Saya cintai Anda karena Allah. Laki-laki, perempuan ke perempuan dia mengatakan, inni uhibbuki fillah. Dalam sebuah riwayat pernah disebutkan ada seseorang yang sholatnya indah sekali. Bagus sekali. Dan saking indahnya sampai ada satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya suka orang ini karena Allah. Kata Nabi SAW, kejar dan ucapkan di wajahnya. Seperti itu. Dan yang Nabi SAW lakukan pada saat pertama hijrah ke Madinah, ya, adalah beliau mempersaudarakan selain bangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi, juga mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ya. Di antaranya secara umum Muhajirin dan Ansar, dan juga secara khusus adalah antara beberapa sahabat seperti Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad radhiyallahu anhu majma'in. Itu golongan keempat. Golongan yang kelima, dan ini mutiara yang atau faedah yang ke-6, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh wanita untuk berzina. Wanita itu punya kedudukan dan punya kecantikan. Udah kaya, anak terhormat, cantik. Sempurnalah secara fisik dan juga kedudukan. Ajak berzina. Lalu dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Nah ini kan berarti yang tadi kan umumnya ketaatan-ketaatan. Ya, seperti orang terikat hati dengan masjid. Nah di sini meninggalkan apa yang Allah larang. Nah ini juga masuk dalamnya. Meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi meninggalkan perzinahan. Jangan malah diekspos dan dibuka peluang untuk berzina. Jadi punya kedudukan tersendiri. Ini golongan yang kelima. Dan ini faedah yang keenam. Golongan yang keenam, dan ini saksi bahasan kita, ini faedah yang ketujuh. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Tentu di bahasa kiasan teman-teman. Kanan sama kiri orang. Kadang-kadang memang saling bantu-membantu. Allah ciptakan memang dua ini untuk kita gunakan. Ya, dan syukuri tentunya. Alhamdulillah orang yang masih Allah berikan kesempurnaan misalnya. Dan bersabar bagi orang yang Allah uji gitu. Tapi maksudnya kalau tangan kirinya aja tidak tahu apalagi orang lain. Supaya dia tidak riak. Tentu ada dua keadaan sedekah ini ya. Ada kadang-kadang kita harus terang-terangan. Contoh misalnya kotak amal masjid misalnya. Memang pasti ada orang yang melihat gitu kan kalau kita memberikan. Atau ada misalnya orang minta di pinggir jalan. Tiba-tiba dia minta. Maka Anda ya kasih ke dia. Depan umum. Karena kalau Anda tidak kasih mungkin dia pergi. Anda tidak punya peluang lagi memberikan sedekah kepada dia. Nah ini terang-terangan tidak ada masalah. Ya. Atau Anda sembunyikan di saat memang ada orang yang datang hubungin Anda misalnya via WA, via telepon butuh bantuan lalu Anda bantu dia. Dan tidak ada orang tahu. Ya sudah antara Anda sama Allah SWT tidak usah diekspos. Nah ini. Jadi memang kondisinya ada kadang-kadang terang-terangan, kadang-kadang ada juga yang sembunyi-sembunyi. Tapi yang sembunyi-sembunyi jauh lebih afdal. Kena akan aman dari riya. Dan golongan yang terakhir, yang ketujuh adalah ini faedah yang ke-8 dari hadis, wa rajulun zakarallahu khairan fa fadat aynah. Seseorang yang mengingat Allah sendiri lalu dia menangis. Dia mengingat dosa-dosanya, kemudian dia takut Allah hukum, takut masuk neraka, takut dikubur, lalu dia menangis karena Allah, dia tobat. Atau dia menangis karena berharap Allah tambahkan rahmatnya, Allah masukkan ke dalam surga, maka dia menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini 7 golongan plus tadi yang satu kami sebutkan tentang mengutangkan orang adalah golongan-golongan yang nanti pada hari kiamat di mahsyar akan mendapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan fokusan kita adalah golongan tadi yang ke-6 tentang seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan hadis yang kedua dalam bab kita, bab ke-10 dari kitab sedekah, yaitu anjuran bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Tadi kita sudah jelaskan tentang 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya, dan semoga kita termasuk insya Allah ini. Kemudian kita masuk hadis kedua dengan sanad hasan di ghairihi,
menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan urutan 888 dari awal belajar berbunyi dari Muawiyah bin Haida radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda inna sadaqatas sir tudfi'u ghadabar Rabb tabaraka wa ta'ala. Artinya sungguhnya sedekah dengan sembunyi-sembunyi akan memadamkan murka Rabb yang maha suci dan juga maha tinggi. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir. Hadits ini dengan hadis-hadis yang datang setelahnya nanti itu menjelaskan tentang masalah pentingnya sedekah sembunyi-sembunyi. Pentingnya sedekah sembunyi-sembunyi. Bagaimana setiap orang di antara kita di saat dia punya kesempatan untuk bersedekah dan tidak ada yang tahu, maka itu sangat baik. Tentu tadi sudah saya jelaskan di jeda sebelum jeda iklan tadi. Kalau ada kesempatan bersedekah di tempat umum dan itu harus mau tidak mau gitu kan, misalnya ada orang miskin tadi minta tiba-tiba dan Anda mungkin tidak punya peluang lagi bersedekah pada dia kalau Anda tidak bantu pada saat itu lalu Anda berikan, itu tidak ada masalah. Kotak amal masjid biasa hari Jumat dijalankan di depan Anda. Anda mau sedekah, orang tahu, orang lihat, tidak ada masalah. Karena memang dasarnya ini depan umum kan gitu. Nah, sekarang kalau ada kesempatan sedekah, misal ada orang WA Anda tadi saya jelaskan, ada orang telepon Anda secara langsung, dia minta supaya diberikan kepada dia sedekah misalnya atau utang, lalu Anda bantu dia. Maka ini kontrol teman-teman sekalian lisan kita, jangan sampai kita expose atau bicara sehingga akhirnya menjadi riya. Nah ini kalau Anda bisa lakukan, maka ini luar biasa. Bisa meredam murkanya Rabb tabaraka wa ta'ala. Maksudnya murka Allah ini disebabkan karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi hukuman yang bisa saja datang kepada kita karena perbuatan dosa yang kita lakukan itu akan hilang karena sedekah. Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjadikan sedekah itu sebagai solusi dari permasalahan ini. Dia mengatakan, kalau saya temukan ada beberapa hal dari hajat saya yang belum Allah kabulkan, maka saya bersedekah. Coba resep ini teman-teman sekalian. Resep orang kaya sedekah. Resep pahala melimpah sedekah. Resep mendapatkan naungan Allah hari kiamat sedekah. Resep meredam murkanya Allah sedekah. Resep dicintai manusia pun sedekah. Subhanallah. Orang yang dermawan itu disukai oleh orang. Dan tidak akan pernah langgeng rumah tangga tanpa dermawan. Tidak akan langgeng persahabatan tanpa kedermawanan. Tidak akan baik hubungan antara seseorang dan orang lain tanpa kedermawanan. Pelit tidak mungkin gitu. Makanya resep yang luar biasa. Plus lagi mendatangkan pahala yang besar. Mendapatkan naungan hari kiamat. Meredam murkanya Allah, hukuman-hukuman tidak kena kepada kita. Dan nilai sedekah yang kita keluarkan itu akan kita temukan pada hari kiamat. Bahkan bukan cuma sekedar seperti itu, misalnya kita sedekah 10.000 rupiah, kita bukan dapat 10.000 rupiah, lebih daripada itu. Berlipat-lipat kita dapatkan. Di hadits ketiga, dengan sanad hasan di ghairihi, saya bacakan karena memang ini mirip ya. Urutan 889 dari awal belajar berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sana'ul ma'rufi taqi masari as-su' wa sadaqatus sir tudfi'u ghadab ar-rabb wa silatul rahim tazidu fil umr." Berbuat kebaikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi memadamkan murka Rabb, dan silaturahim menambah umur. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad hasan. Mohon maaf. Hadis ini menambahkan informasi lagi keutamaan yang bisa didapatkan. Faedah pertama dari hadis adalah
sekaligus kita hubungkan dengan hadis yang nomor 2 tadi ya. Bahwasanya semua amal kebaikan, kalau Anda sibukkan diri dengan amal-amal saleh, akan menyelamatkan dari su'ul khatimah, mati yang buruk. Misalnya Anda sibuk dengan sholat, Anda sibuk dengan sedekah dan seterusnya, maka itu akan menyelamatkan Anda dari mati yang buruk. Dan ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kurang lebih maknanya, siapa yang terbiasa dengan satu amalan, Allah akan tutup hidupnya dengan amalan itu. Misal Anda terbiasa dengan satu jenis amal saleh, sedekahlah, baca Quran, sholat, maka Allah tutup dengan itu. Untuk memberikan gambaran ke manusia kalau orang ini baik. Sebaliknya, sehebat apapun Anda mengemas, menyembunyikan kebobrokan Anda, kemaksiatan Anda, semoga Allah selamatkan kita, maka Allah akan bongkar dan Allah akan buat Anda tertutup hidupnya dengan itu. Nah, salah satu yang membuat mati yang baik adalah sedekah, rutin bersedekah. Itu juga dengan amal-amal soleh yang lain. Karena sini dikatakan berbuat kebaikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk. Dinukil sebuah kisah nyata terjadi di Saudi. 2 orang anak muda janjian. Dua-duanya pakai mobil, janjian menuju ke satu tempat. Subhanallah, pas mereka janjian, si A sama si B tidak disebutkan namanya, tapi si A ini jalan. Si B ini melihat di pinggir jalan ada seorang kakek tua atau ibu tua ya, saya lupa kisahnya, tapi dia lihat ada orang yang miskin memberikan isyarat minta bantuan. Lalu dia berhenti. Dan dia kasih sedekahnya. Setelah selesai, dia kejar temannya supaya bisa bersama-sama tiba di lokasi. Tanpa dia sangka, rupanya terjadi gempa dan jalan yang mereka lewatin, dia sama temannya sudah lebih dulu gitu. Itu pecah. Dan mobil temannya masuk ke dalam satu lubang yang membuat temannya meninggal di tempat. Dia pada saat itu dari jauh, dia turun dari mobilnya dan dia lihat temannya sudah wafat. Subhanallah, dia mengatakan, Maha Suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah ini karena tadi aku bantu orang itu. Jadi subhanallah, amal soleh itu betul-betul luar biasa ya. Dan amal soleh itu indah teman-teman. Kenapa Anda tidak lakukan? Kenapa Anda tidak mengerjakan amal soleh itu? Membawa pada husnul khatimah. Faedah yang kedua dari hadis. Sedekah itu secara khusus ya akan meredam murkanya sang pencipta Allah. Maksudnya hukuman-hukuman Allah akan terselamatkan dari Anda. Anda tidak akan tertimpa hukuman tersebut karena Anda bersedekah. Kemudian faedah yang ketiga adalah wasilatul rahim tazidu fil umur. Selain melanjutkan hubungan silaturahim dengan sanak kerabat akan menambah umur itu. Tentu di sini banyak pendapat ulama tentang masalah menambah umur ini. Tapi yang kami pernah temukan ada pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan dimaksud adalah bukan bertambah secara angka. Karena kan Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, fa idza ja'a ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Kalau datang ajal mereka tidak mungkin diterlambatkan sesaat ataupun dilebihkan sesaat ya. Tidak mungkin dimajukan, tidak mungkin dilebihkan gitu. Berapa dimaksud dengan bertambah umurnya? Bertambah keberkahan umur. Jadi kalau kita temukan si A 70 tahun, si B 70 tahun, si A ini selalu silaturahim. Terutama yang punya hubungan kerabat dengan dia. Karena rahim orang yang punya hubungan darah, kekerabatan. Maka kita temukan si A ini dalam 70 tahun itu banyak sekali Allah berkahi hidupnya. Banyak amal-amal soleh yang sudah dikerjakan. Sementara si B tidak seperti itu. Nah itu maksudnya Allah tambahkan keberkahan di dalam umurnya. Hadis terakhir teman-teman sekalian dalam bab kita ini, Hasan li ghairihi, agak mirip dengan tadi tapi ada tambahan tentunya. Menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan ini urutan 4 di bab ini. Dan ini hadis terakhir di sini.
Urutan 890 dari awal belajar berbunyi dan diriwayatkan juga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Sana'iul ma'rufi taqi masari'as su' wa sadaqatu khafiyyah tudfi'u ghadab ar-rabb wa silatul rahimi tazidu fil umur wa kullu ma'rufin sadaqah wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah." Artinya, berbuat kebajikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk. Sedekah secara sembunyi-sembunyi memadamkan murka Rabb. Silaturahim menambah umur. Semua kebaikan adalah sedekah. Para pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat nanti. Hadis ini teman-teman sekalian mirip dengan tadi ya. Penjelasannya cuma ada tambahan tentunya. Potongan pertama tentang berbuat kebajikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk sudah kita jelaskan. Kemudian sedekah secara sembunyi-sembunyi memadam murka Rabb juga sudah kita jelaskan. Silaturahim menambah umur juga sudah kita jelaskan. Nah, yang kita mau tambahkan adalah ada dua faedah lagi. Kita bisa bahasakan ini faedah yang keempat karena kita hubungkan hadis satu sama yang lain ya. Yaitu semua kebaikan adalah sedekah. Subhanallah. Ya. Ini tambahan kebaikan lagi buat kita. Jadi semua kebaikan selain punya nilai pahala juga dihitung sedekah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ini faedah yang luar biasa. Mereka yang terkenal suka melakukan kebaikan di dunia, mereka lah juga orang yang terkenal di akhirat dengan kebaikan-kebaikannya. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Kita sudah bisa nilai orang ini baik atau tidak. Semasa di dunia kita bisa tahu. Di dunia dia baik, di akhirat juga dia baik. Misal contoh, orang itu selalu sholat, tutup aurat, apa sajalah. Cari rezeki halal. Ya, dia selalu menjaga dirinya, menjaga ketaatan, meninggalkan larangan misalnya. Ya, semaksimal dia mampu. Maka orang seperti ini, di akhirat juga Anda akan temukan nanti dia adalah orang yang baik. Lebih ngerucut lagi, kalau Anda ingin tahu diri Anda ini selamat di akhirat atau tidak, bayangkan saja diri Anda meninggal sekarang. Kalau Anda wafat sekarang, kira-kira perkataan orang tentang Anda apa? Baik atau buruk? Kalau orang mengatakan, misalnya Anda meninggal sekarang, orang mengatakan, oh si fulan itu Masya Allah, selalu sholat, bakti sama orang tuanya, suka sedekah, hadir dalam majelis ilmu, apalah ya, membantu sesama orang, menjenguk orang sakit dan segala macam. Misal. Maka Anda sudah tahu, insya Allah Anda baik itu. Tapi di saat Anda bayangkan Anda meninggal dan ada orang yang akan berbicara, oh syukur si fulan itu meninggal. Kenapa? Karena memang dia buruk. Maka berarti ini keburukan. Tentukan jalan kita. Pernah ada seorang khalifah bertanya kepada seorang ulama tabi'in. Kalau saya tidak salah ini Salamah bin Dinar. Ya. Saya tidak ingat benar namanya, tapi kalau tidak salah. Ditanya oleh seorang khalifah, kira-kira saya ini di mana kedudukan saya nanti di akhirat? Maka beliau mengatakan, letakkan diri Anda pada firman Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang patuh kepada Allah pasti di kenikmatan surga. Orang-orang yang fajir, maksiat, durhaka, durjana akan masuk ke neraka. Selesai. Anda lebih tahu dari Anda. Kalau Anda selama ini menjadi orang yang abrar, orang yang suka patuh kepada Allah SWT, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, ya, amar ma'ruf nahi mungkar misalnya, Anda akan di surga. Janji Allah pasti benar. Atau Anda melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, ya, durjana, maka akan di neraka. Seseorang mengatakan kepada beliau, hati-hatilah dengan khalifah. Saya kok ngomong gitu sih di depan pemimpin? Kata dia, saya cuma menjawab saja. Saya tidak menulis, saya cuma menjawab. Karena beliau lebih tahu tentang apakah beliau akan bersama orang-orang abrar, orang yang patuh nanti di surga di akhirat, atau bersama dengan orang yang durjana dan durhaka di neraka. Gak ada yang lain. Maka ini ya kesimpulan daripada hadis-hadis yang sudah kita bacakan. Dan kedepannya insya Allah kita akan masih di kitab sedekah bab ke-11-nya, anjuran bersedekah kepada suami dan kerabat serta mendahulukan mereka daripada orang-orang yang lainnya. Jadi ada bahasan sendiri tentunya. Hadis di situ ya, ada 4 buah hadis juga insya Allah yang akan kita bacakan nanti ke depannya.